yang sangat bagus dan indah sekali di salah satu desa wisata, yaitu Sayan Point. Ya, Sayan Point ini adalah menjual view daripada alam sekitarnya. Kita bisa melihat view, di mana view ini bisa kita pakai untuk kita jual kepada para wisatawan mungkin ya. Di situasi pandemi ini adalah salah satu alternatif wisata yang ada di Desa Sayan. Dan ini wujud daripada kepedulian daripada pemerintah Desa Sayan untuk lebih mengupdate potensi desa yang ada di, dan seperti kita lihat di sini ada spot-spot yang bisa kita pakai untuk mengambil foto, kemudian bisa kita lihat di sini, dan alamnya sangat luar biasa sekali. Dan kalau tidak salah ini Sungai Ayung ya, Sungai Ayung Pak ya. Ini kita bisa melihat Four Seasons yang ada di seberang. Kalau melihat dari Desa Sayan dari sisi sejarahnya ya karena sangat heterogen sekali dari zaman dulu. Desa Sayan ini adalah kumpulan dari penduduk pendatang. Jadi tidak ada yang memang widthnya dari Desa Sayan, tidak ada. Ada yang dari Taro, ada yang dari Batu Bulan, yang di Sindu, ada yang dari Ubud, kebanyakan dari Peliatan, ya, banyak sekali. Ada yang dari Bongkasa juga. Slotnya ada di situ. Ya, kita bisa melihat kekuatan kita, kelemahan kita bisa lihat, terus kemudian peluang-peluangnya dan tantangannya juga lebih sedikit sebenarnya, artinya dari sisi pesaing gitu pada sebelum COVID ini. Jadi kita bisa bertahan, dan sementara di tahun ini kita mulai akan berkembang lagi. Di tahun 2022 sementara Sayan up lagi. Bukan cuma upaya atau pemikiran saja, tapi dari sisi teknis sudah kita lakukan di akhir tahun 2020 kemarin. Jadi kita sekarang di Sayan dengan pengembangan desa wisata punya paket 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam ini kita tawarkan para teman-teman atau wisatawan untuk datang ke Sayan selama 3 hari 2 malam. Mereka menginap di rumah-rumah penduduk, bukan cuma di villa, bukan di hotel, tapi kita tawarkan untuk menginap di rumah-rumah penduduk yang memang fasilitas sudah kita penuhi sesuai dengan standar. Terus kemudian selama 3 hari itu kita ajak mereka untuk merasakan yang tadi saya sebutkan jargonnya adalah feel the Sayan session. Jadi menikmati experience di Sayan. Apa aja yang bisa dinikmati Sayan selama 3 hari ini, selama 3 hari 2 malam itu adalah satu, mereka bisa belajar melukis gaya yang artis. Yang cuma ada satu-satunya di dunia, adanya cuma di Sayan. Yang artis teknik corak yang artis ini cuma ada di Sayan. Jadi di tulis kanan dan ditutup sebagai base-nya. Terus kemudian juga ada mereka belajar menari dan belajar gamelan. Terus kemudian juga menikmati puri agung atau puri Sayan heritage. Jadi ada wisata untuk mengunjungi puri, wisata puri. Terus kemudian yang terakhir tidak kalah pentingnya juga menikmati wisata alam kita, Sungai Ayung, menikmati water tubing. Jadi kita ada satu wisata rekreasi yaitu water tubing yang sudah kita bangun dari tahun 2020 awal kemarin. Jadi itu menjadi mungkin yang ke depan lagi karena banyak sekali potensinya, yaitu yang sebutkan tadi wisata Tirta. Kita ada banyak beji di sini yang memang bisa digunakan untuk healing dan meditasi. Jadi itu kan kita kembangkan pemikiran itu. Terus kemudian juga karena kita satu-satunya di Ubud yang punya hamparan sawah kurang lebih 50 hektar. Jadi pengenalan terhadap subak, pengenalan terhadap gaya sistem pengairan sawah kita, itu yang pikir itu sebagai sebuah potensi. Jadi tidak cuma 1-2 orang atau beberapa grup, tapi bisa memfasilitasi banyak orang nanti tentunya di Sayan itu. Apa yang menjadi agenda besar di tingkat desa ini? Sesungguhnya kita di pemerintah kabupaten itu harus secara terintegrasi ya, turut mengambil peran. Jadi tidak saja salah satu perangkat daerah, tapi perlu ada totalitas. Perangkat daerah itu bisa mengatensi
apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakat desa. Nah, khusus bagi kita, karena konstelasi kita membangun sumber daya manusia, itu bagaimana kondisi pemetaan potensi desa ini, khususnya sumber daya manusianya, harus benar-benar bisa kita petakan dengan baik dengan kolaborasi pada tingkat lintas jenjang pemerintahan. Jadi harus dibangun potensi-potensi ini untuk kita bisa lihat talenta-talenta muda yang ada, yang kemudian bisa kita ilustrasikan untuk bisa mencarikan opsi kira-kira pengetahuan, keterampilan, kompetensi yang bisa kita bangunkan agar nantinya mereka bisa masuk pada dunia kerja. Nah, kondisi saat ini memang menjadi tantangan tersendiri. Walaupun kita menghadapi tantangan, pastilah ada peluang-peluang yang sesungguhnya bisa ditangkap. Skema-skema yang bisa kita bangun dalam roh skema perluasan kesempatan kerja perlu lebih dibangkitkan kembali seiring dengan penguatan dukungan itu tadi. Jadi sumber dayanya mari kita tingkatkan agar nanti bisa bangkit, kemudian bisa tampil, persoalan bisa tetap pada industri, atau mungkin juga untuk saat ini boleh jadi membangun jiwa entrepreneurnya dulu dengan cara yang memberikan ruang-ruang kreasi seperti ini. Saya kira akan lebih up ke depan.